Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10 kehidupannya seperti jungkir balik. Malam itu Arkandra hendak menenangkan pikirannya yang sedang semrawut dengan berjalan-jalan keliling sekitar tempat tinggalnya. Ia pun mengendarai mobilnya membelah jalanan malam yang cukup dingin, karena sore tadi baru saja diguyur hujan. Saat hendak melintasi sebuah jalanan, mata Arkandra menyipit saat melihat seorang gadis berambut panjang tengah berdiri di tepi jembatan. Arkandra pun memelankan laju mobilnya sambil mengawasi gadis itu, walaupun dari jarak yang cukup jauh. Arkandra sepertinya mengenali gadis itu. Arkandra membelalakan matanya saat melihat tangan gadis itu meraih pegangan jembatan, sedangkan salah satu kakinya tengah berusaha ia naikkan ke atas juga. Hingga akhirnya ia berdiri menjulang di atas jembatan. Jantung Arkandra berdetak kencang saat wajah gadis itu menoleh ke arahnya. Matanya merah dan basah, sepertinya habis menangis. Dia. Cicit Arkandra terkejut saat ia melihat jelas wajah itu. Tak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada gadis itu. Arkandra pun segera mengerem mobilnya di sembarang tempat. Lalu dengan langkah panjang ia berlari sekuat tenaga untuk menghentikan perbuatan nekat gadis itu. Tapi belum sempat ia menghentikannya, gadis itu telah terlebih dahulu terjun ke dalam sungai yang arusnya sedang mengalir deras itu. Dan dalam sekejap gadis itu pun menghilang terbawa arus. Azura. Tiba-tiba Arkandra tersentak hingga terbangun dari tidurnya. Sekujur tubuh basah ditetesi peluh. Nafasnya berderu tak beraturan. Matanya mengerjap-ngerjap hingga berkali-kali. Ia pun mengucek matanya lalu menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan di mana dirinya sekarang. Sial. Umpat Arkandra kesal saat teringat mimpinya tadi. Bagaimana bisa ia memimpikannya gadis menyebalkan itu? Apa sebenarnya yang dilakukan gadis itu? Hingga bukan hanya mampu merusak ketenangan hari-harinya, tapi juga mengganggu tidur lelapnya dengan merasuk ke dalam mimpinya. Tapi saat mengingat apa yang ada dalam mimpinya tadi, seketika Arkandra menegang. Bagaimana kalau gadis itu benar-benar bunuh diri? Gumamnya tanpa sadar. Sial, ini semua gara-gara Kencana. Gara-gara dia aku jadi mimpi aneh. Arkandra mengusap wajahnya kasar. Begitu pula rambutnya hingga semuanya berantakan. Arkandra lantas berdiri dan mondar-mandir tak jelas. Pikirannya kalut. Ia tidak bisa berdiam diri saja seperti ini. Namun tiba-tiba bel berbunyi dari arah depan, tanpa melihat di layar interkom. Arkandra langsung membuka pintu apartemennya. Ia pun mendengus seketika saat melihat siapa yang berdiri di depannya. Arkan, mau apa kau kemari? Desis Arkandra tak suka saat melihat kedatangan pria parubaya itu ke apartemennya. Arkan, ayah mau bicara.
ujar pria paruh baya itu. Arkandra pun membalik badan masuk kembali ke dalam apartemen, mengindahkan ayahnya yang berjalan di belakangnya. Bicara apa? Tak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Sahut Arkandra tanpa membalik badannya. Ia berdiri membelakangi ayahnya. Arkan, bagaimanapun aku tetap papamu. Urusan kali ini pun mau tidak mau akan membutuhkan bantuanku untuk membereskannya. Aku tak butuh bantuanmu, urus saja istrimu itu. Desis Arkandra sambil menggertakkan giginya hingga berbunyi bergemeletuk. Arkan, dia ibumu. Desis Bimantara. Arkandra lantas membalik badannya lalu tergelak, hingga ekor matanya basah lalu tersenyum sinis. Jangan pernah mengatakan dia ibuku, karena dia bukan ibuku dan takkan pernah menjadi ibuku. Sampai kapanpun tidak akan pernah. Desis Arkandra pelan dengan menekankan setiap kata yang ia ucapkan. Bimantara tercengang dengan wajah memucat. Tapi kan, Papa ingin menawarkan bantuan padamu. Bila memang kau tidak ingin menikahi gadis itu seperti permintaan kakek, maka Papa akan membantumu. Ucap Bimantara. Kenapa kau ingin membantuku? Kau takut Satya Medika jatuh ke tanganku. Tanyanya sinis. Bukan seperti itu, Arkan. Papa hanya apa? Hanya ingin Satya Medika jatuh ke tangan kau. Dan calon anakmu yang sedang dikandung perempuan itu. Arkan, bagaimanapun dia sudah jadi ibumu. Sergah Bimantara tersulut emosi. Sudah aku katakan jangan pernah mengatakan dia ibuku. Karena dia bukan ibuku dan takkan pernah jadi ibuku. Bahkan sampai aku mati pun ia takkan pernah jadi ibuku. Takkan pernah. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Hah? Bentak Arkandra dengan luapan emosi yang tak terbendung. Membuat Bimantara terdiam dengan mulut terkatup rapat. Kau tak perlu ikut campur dengan urusanku Tuan Bimantara, Satya Aji. Aku bisa mengurus sendiri urusanku dan satu lagi. Jangan pernah kau mencoba mendekati wanitaku. Kalau sampai kau melakukannya, maka aku takkan segan menghancurkan keluarga barumu itu. Ancam Arkandra dengan sorot mata tajam. Kemudian ia segera masuk ke dalam kamarnya. Sambil menutup pintunya dengan kasar hingga menimbulkan bunyi yang nyaring. Setelah kepergian Bimantara dari unit apartemen miliknya, Arkandra duduk di sofa dengan ponsel di tangannya. Hari sudah menunjukkan pukul 7:29. Sebenarnya sejak tadi Arkandra ingin menghubungi Azura. Tapi saat membuka layar ponselnya, ia baru ingat. Ia tidak memiliki nomor ponsel gadis menyebalkan itu. Arkandra pun sore tadi telah mencoba mencari ke minimarket tempat gadis itu bekerja. Tapi saat ia datang ke sana, ternyata gadis itu telah pulang lebih awal. Jadi ia minta digantikan dengan rekannya yang lain. Arkandra sempat menanyakan alamat Azura pada rekannya. Tapi rekannya tidak mengetahuinya, jadilah ia pulang dengan tangan hampa. Arkandra memejamkan matanya sejenak untuk mencari solusi. Bagaimana caranya menghubungi gadis itu?
Sedangkan ia tidak memiliki nomor ponsel juga tidak tahu alamat rumahnya. Tapi bukannya mendapatkan ide, ia justru kembali terbayang mimpinya di siang menjelang sore itu. Arkandra panik, bagaimana bila mimpinya itu jadi kenyataan? Ia melirik jam di pergelangan tangannya. Ia pun teringat peristiwa itu terjadi hampir pukul 9. Ia harus menemukan gadis itu sebelum jam 9 pikirnya. Tapi di mana ia bisa menemukannya? Arkandra gusar, hingga ia teringat kalau Azura juga bekerja di klub Malam Miracle, dan klub malam itu mulai buka jam 20.30. Hingga disinilah jarum jam memang baru menunjukkan pukul 20.00. Tapi ia sudah menunggu di sana semenjak 10 menit yang lalu. Tujuannya agar ia bisa menghentikan Azura terlebih dahulu. Sebelum memulai pekerjaannya, tapi hingga 1 jam berlalu, ia tak kunjung menemukan Azura. Lalu ia pun turun dari dalam mobilnya untuk menanyakannya pada salah seorang pelayan di klub malam itu. Dan jawabannya mengejutkan. Ternyata Azura telah menghubungi manajer klub Malam Miracle. Kalau ia tidak bekerja malam ini, seketika hati Arkandra menjadi was-was. Jantungnya berdegup kencang, pikirannya tak tenang, pikiran buruk pun mulai menguasai akal sehatnya. Sehingga ia pun bergegas masuk ke dalam mobil dan melajukannya tak tentu arah. Berharap dapat menemukan gadis menyebalkan itu. Kamu di mana, gadis menyebalkan? Semoga kau tidak berbuat nekat. Gumam Arkandra frustasi. Sementara itu, di sebuah kedai bakso tak jauh dari rumahnya, Azura justru sedang menikmati semangkok bakso sendirian. Dengan bertemankan dinginnya malam, sore tadi bumi baru saja diguyur hujan. Membuat cuaca jadi lebih dingin dari biasanya, sehingga Azura pun tiba-tiba menginginkan menyantap semangkok bakso. Ditemani secangkir teh panas untuk menghangatkan suasana yang dingin. Sebenarnya Azura berniat mengajak sang adik. Tapi ternyata Melody tidak bisa menemaninya, karena telah ada janji dengan temannya. Akhirnya, Azura pun hanya menyantap bakso itu seorang diri, tanpa tahu kalau ia sedang dicari-cari seseorang yang akhir-akhir ini sering diganggunya. Gimana, Neng? Tanya Mang Giman, penjual bakso itu. Seperti biasa Mang, enak. Ujar Azura semangat sambil menyeruput kuah bakso bening favoritnya, seraya mendengarkan lagu lawas yang liriknya. Kamu di mana? Dengan siapa? Sedang berbuat apa? Kamu di mana? Dengan siapa? Di sini aku menunggumu dan bertanya. Arkandra lagi pusing cariin si Eneng. Enengnya malah lagi enak-enakan makan bakso. Hari sudah makin larut. Cuaca pun sudah makin dingin hingga seakan menembus tulang. Tapi Azura sepertinya masih enggan pulang. Entahlah, mungkin karena biasanya di jam seperti ini ia masih berada di kerumunan orang-orang untuk mengais rupiah. Jadi ia enggan berada di rumah sendirian.
Apalagi saat ini Melody belum pulang, membuatnya merasa kesepian. Setelah menandaskan bakso dan tehnya, Azura mengeratkan hoodie yang dikenakannya, agar dingin tidak membelai pori-porinya dan menusuk tulang. Azura juga menutupi kepalanya dengan tudung hoodie tersebut, agar ia bisa berjalan dengan nyaman dan santai. Azura menghembuskan nafas panjang, sambil melangkahkan kakinya menjejaki jalanan malam. Yang terasa lengang dengan otak yang sibuk berputar-putar memikirkan bagaimana mencari jalan keluar dari masalah yang sedang membelitnya. Untuk saat ini memang ia masih merasa aman, namun itu hanya sementara. Bisa saja dalam hitungan jam, menit, bahkan detik semua akan berubah 180 derajat. Siapa yang tidak tahu kemampuan netizen zaman now, yang hanya dengan handphone di dalam genggaman mereka, mereka dapat menjungkir-balikan kehidupan seseorang, baik dengan menyebarluaskan berita yang belum tentu kebenarannya, ataupun juga dengan komentar pedas mereka, yang kadang hanya berupa asumsi hingga berujung fitnah. Bila dahulu lidah itu lebih tajam daripada pisau, maka sekarang jarilah yang lebih tajam dari para pisau. Sebab hanya dengan tarian jemari di atas papan keyboard ponsel, mampu membuat kehidupan seseorang jadi kacau. Makin malam angin justru berhembus makin kencang, pun dingin yang kian menusuk-nusuk. Azura tetap melangkahkan kakinya dengan tangan yang berada di dalam saku hoodie. Matanya nampak memandang ke sekeliling yang telah mulai sepi, walaupun masih terlihat 3-4 kendaraan yang lewat di jalanan yang dilaluinya. Hingga ia melihat sebuah jembatan yang sering digunakan untuk menyeberang sungai kecil yang lebih kelihatan seperti waduk. Jembatan itu tidak terlalu jauh. Azura pun meneruskan langkahnya menuju jembatan itu. Entah apa yang menarik dari jembatan itu, tapi Azura ingin sekali ke sana dan menikmati sepi dan dinginnya malam di sana. Setibanya ia di sana, Azura berdiri di tepi jembatan dengan menghadap ke sungai. Lantas ia pun merentangkan kedua tangannya dengan kepala sedikit mendongak, sambil menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan. Menenangkan, itulah yang Azura rasakan saat udara dingin dan bersih menyejukkan itu masuk ke saluran pernafasannya. Hingga tiba-tiba ia mendengar sebuah teriakan yang memanggil namanya. Azura pun lantas menoleh dan mendapati seseorang yang sedang menjadi target misinya melompat dari dalam mobil dan segera berlari menghampiri dirinya dengan nafas yang memburu. Azura membeku di tempat dengan alis berkerut dan mata membola, bertanya-tanya sedang apa laki-laki itu di sini. Terpikir masalah yang sedang jadi trending topik warganet saat ini, Azura lantas menelan ludahnya bulat-bulat. Bagaimana kalau si dokter galak datang untuk mengakuinya? Tidak, ia harus melarikan diri sekarang. Gawat, pasti si dokter galak ngirain gue yang nyebarin foto itu. Gue harus kabur secepatnya dari sini. Gumam Azura saat melihat jarak Arkandra tidak sampai 10 meter lagi dari dirinya. Azura pun segera membalik tubuhnya dan berlari secepatnya. Namun belum jauh ia berlari,
Sebuah tangan telah lebih dahulu meraih tangannya membuatnya seketika terhenti. Azura pun menghentakkan tangannya sekuat tenaga hingga cengkeraman itu terlepas. Kemudian ia pun kembali berlari. Berhenti, gadis menyebalkan. Desis Arkandra dengan suara sedikit meninggi. Tapi Azura keras kepala, ia pun tetap berlari tanpa mau berhenti. Nggak mau, kamu pasti mau nyalahin aku juga kan? Bukan aku yang menyebarkannya. Sahut Azura agak berteriak. Berhenti bersikap bodoh, gadis menyebalkan. Kita harus segera menyelesaikan masalah ini. Masalahnya aku nggak tahu apa-apa, Dok. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba foto itu viral di mana-mana. Sahut Azura masih ingin melarikan diri. Berhenti dulu, gadis bodoh. Bentak Arkandra geram karena Azura tak juga mau menghentikan langkahnya. Nggak mau, aku nggak salah. Tiba-tiba kaki Azura tergelincir karena kehilangan keseimbangan. Saat melangkahkan kakinya di atas turunan jembatan yang memiliki kemiringan hampir 45 derajat. Ia pun berusaha menggapai pegangan. Sebab kakinya tak mau berhenti menapaki jembatan yang agak menurun itu tapi tetap saja sulit. Arkandra yang turut panik makin pun mempercepat langkahnya hingga tangan Azura berhasil ia raih dan Azura pun berhasil ia tarik ke dalam pelukannya. Jantung Azura berdegup dengan kencang. Nafasnya tersengal-sengal, matanya yang sempat terpejam ia buka. Azura lagi-lagi menelan ludahnya saat melihat Arkandra telah berada di hadapannya. Kau mau mati, konyol? Hah? Bentak Arkandra dengan wajah memerah dan nafas memburu. Kedua tangannya kini berada di bahu Azura, menahan agar gadis itu tidak mencoba kabur lagi. Sorot matanya begitu tajam membuat nyali Azura tiba-tiba ciut. Hah! Serunya melongo mendengar cecaran Arkandra. Dasar gadis bodoh. Setelah menimbulkan masalah di mana kau mau mati seenaknya? Desisnya tapi nadanya tidak terlalu meninggi lagi. Semua bisa kita bicarakan baik-baik. Jangan bodoh ingin bunuh diri hanya karena masalah seperti ini. Imbuhnya lagi. Hah, bunuh diri? Aku mau bunuh diri. Apakah dia mencemaskanku? Tanyanya dalam hati hingga tanpa sadar Azura tersenyum-senyum sendiri. Arkandra menghembuskan nafas kasar. Lalu menjentikkan jarinya di dahi Azura. Saat melihat tingkah konyol Azura yang malah tersenyum-senyum sendiri. Ternyata selain gadis menyebalkan, kau juga gadis bodoh dan konyol. Desis Arkandra lalu ia menarik tangan Azura. Agar mengikuti langkahnya membuat Azura mengerucutkan bibirnya. Enak aja bodoh dan konyol. Yang bodoh dan konyol itu kan dia. Emang siapa yang mau bunuh diri? Rugi dong mati sia-sia. Entar gajiku malah nggak ditransfer si Nyonya Tajir lagi, kan rugi. Omelnya sambil mengikuti langkah kaki Arkandra. Apa? Nggak ada. Sahutnya takut gumamannya terdengar Arkandra. By the way, kita mau kemana?
Tanya Azura sambil memperhatikan tangannya yang dipegang Arkandra. Terus kok Pak Dokter ada di sini sih? Terus juga kok bisa tahu ini aku pakai hoodie? Cecar Azura membuat Arkandra menegang. Bagaimanapun ia tak mau memberitahu kalau ia telah sejak tadi sore mencari dirinya karena mencemaskannya. Namun dalam hati ia lega karena bisa datang tepat waktu. Ia pikir Azura benar-benar hendak bunuh diri. Padahal tidak sama sekali. Kita cari tempat untuk bicara sekaligus makan malam. Pak Dokter belum makan ya? Kasihan. Mau ke rumah aku nggak? Ntar aku masakin deh. Tapi hari udah terlalu malam. Nggak usah deh, nggak enak sama tetangga. Entar dikirain mereka kita ngapa-ngapain. Cerocos Azura tiada henti. Arkandra menghela nafas panjang. Ternyata selain menyebalkan, bodoh, dan konyol, Azura juga gadis yang cerewet. Sementara itu, di sebuah restoran mewah, Melody tampak makan dengan santai dengan Geralt. Ia berusaha sesantai mungkin untuk membiasakan diri, agar mereka tidak canggung lagi saat ke rumah orang tua Geralt. Ger, kamu mau cobain cumi tepung ini? Enak loh. Tawar Melody tapi Geralt menggeleng. Aku alergi seafood. Ujarnya sambil menyantap steak daging miliknya. Oh ya, maaf kalau begitu. Aku akan mengingatkan lain kali. Ujar Melody. Tapi kenapa kamu ajak aku makan di restoran ini? Ini kan restoran mahal, Ger. Lain kali kita makan di restoran yang sederhana aja. Aku malah lebih nyaman makan di tempat yang sederhana. Daripada tempat yang mewah kayak gini. Aku memilih ini agar lebih privasi aja. Oh, kirain ada yang istimewa. Sebenarnya ada juga istimewanya sih. Apa? Kekasihku suka makan di restoran ini. Jadi dengan mengajakmu ke sini mengingatkanku pada dirinya. Ucap Geralt santai. Melody pun terdiam. Ternyata itu alasannya. Ya, ia sadar dirinya hanyalah pacar pura-pura. Kekasih kontrak Geralt yang masa kontraknya akan berakhir kalau kekasih Geralt kembali. Bukan hanya harus sadar diri, ia juga harus membentengi diri. Jangan sampai ia jatuh hati sebab hati Geralt telah ada yang memiliki. Oh, kalian pasti sangat saling mencintai. Sahut Melody seraya tersenyum tipis. Tentu. Kami telah bersama cukup lama. Sayangnya ia masih ada kontrak sebagai model di luar negeri. Karena itu dia belum bisa kembali. Sedangkan keluargaku telah menuntut diriku membawa pasanganku. Mengapa tidak jujur saja kalau kekasihmu sedang berada di luar negeri? Tidak semudah itu sebab keluargaku kurang menyukainya. Entah apa alasannya padahal dia gadis yang cantik, pintar, dan baik. Mungkin itu karena mereka belum terlalu mengenalnya. Kau benar, karena itu sekembalinya dia dari luar negeri nanti. Dia sudah berjanji akan berusaha mendekatkan diri dengan keluargaku. Dan membuat orang tuaku menyukainya. Ujar Geralt lalu ia mengelap mulutnya yang sudah selesai makan. Dengan serbet yang disediakan di meja itu.
Terima kasih kau mau membantu rencanaku. Imbuh Geralt lagi. Bukankah sudah kewajibanku? Kau membayarku, tentu aku harus membantumu. Ucap Melody namun dalam hati sedikit meringis. Semoga kerjasama kita berjalan dengan baik dan berakhir dengan baik-baik. Ya, semoga. Timpal Melody dengan tersenyum manis membuat Geralt sedikit terpana. Untuk pertama kalinya Azura kini duduk berdua di mobil Arkandra, yang terparkir tak jauh dari jembatan ia berdiri tadi. Tanpa bertanya, Arkandra melajukan mobilnya, menuju sebuah restoran ayam fast food berlogo Bapak Tua Bule. Bagai sapi dicucuk hidung, Azura hanya bisa mengekori dengan patuh kemana saja Arkandra mengajaknya. Lagi pula ia yakin, Arkandra tidak akan mungkin membawanya ke tempat yang aneh-aneh. Sepercaya itu Azura padanya, tanpa mempersilahkan. Arkandra duduk dengan santainya membuat Azura mendengus kesal. Ia pun turut menarik kursi dengan kencang hingga menimbulkan derit yang berisik. Untung saja restoran tidak terlalu ramai karena hari sudah cukup larut. Mau pesan apa? Akhirnya si kulkas 10 pintu mengeluarkan suaranya. Untuk bertanya membuat Azura lagi-lagi mendengus. Akhirnya, celetuk Azura membuat Arkandra mengernyit bingung. Akhirnya bersuara juga maksudnya, aku pikir Pak Dokter udah. Hehehe, tuli. Ucapnya cengengesan membuat Arkandra melotot tajam. Eits, Pak Dokter dilarang marah. Malu loh, kita di tempat umum. Entar makin viral, apa Pak Dokter nggak malu? Lanjutnya membuat Arkandra hanya bisa menghela nafas kasar. Bagaimana bisa ada gadis super menyebalkan seperti kamu? Desisnya sambil berdiri hendak menuju ke meja pemesanan. Bagaimana bisa? Ya bisalah, Pak Dokter. Seperti bagaimana bisa ada dokter segalak Pak Dokter? Untung cakep, kalau enggak, aku jamin pasien langsung kabur saat ketemu dokter. Tukasnya sambil mencebikkan bibir. Arkandra yang hendak beranjak lantas berdiri di hadapan Azura. Dengan jari mengancung ke depan wajah Azura. Harus kamu tahu, saya menjadi dokter karena kemampuan saya. Bukan karena wajah saya. Desis Arkandra kesal. Lalu ia pun segera berlalu dari hadapan Azura yang tetap bersikap acuh tak acuh. Dalam hati, ia menggerutu. Lebih baik menghadapi operasi pasiennya siang malam. Daripada berhadapan dengan gadis yang nyaris membuatnya gila itu. Benar-benar gila. Sebab semenjak bertemu dengan Azura kehidupannya seperti jungkir balik. Hidupnya yang aman, tentram, dan damai tiba-tiba bagaikan roller coaster. Dengan beragam persoalan yang datang silih berganti, tak butuh waktu lama. Arkandra kini telah kembali sambil membawa nampan, yang berisikan nasi, ayam, dan kentang goreng. Beserta minumannya untuk mereka berdua. Tanpa ragu apalagi malu, Azura pun ikut menyantap makanan itu. Mengabaikan Arkandra yang menatapnya dengan tatapan aneh. Padahal ia belum mempersilahkan Azura makan.
Entah mengapa Azura merasa lapar kembali. Oh iya, dia baru ingat, dia belum makan malam. Padahal tadi udah makan bakso, tapi belum makan namanya kalau belum makan nasi. Sedangkan bakso bukanlah makanan pokok, jadi tentu Azura merasa belum makan. Karena belum ada sebutir nasi pun yang masuk ke dalam perutnya. Alhamdulillah, makasih ya Pak Dokter Galak, udah traktirin. Coba traktirnya di restoran yang romantis. Pasti malam ini akan jadi dinner terspesial dalam hidupku. Ujar Azura seraya memasang senyum semanis mungkin. Bersambung.